Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 ini, kita akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam AI, yaitu problem solving dan state space search. Dalam kecerdasan buatan, banyak masalah diselesaikan bukan dengan intuisi seperti manusia, tetapi melalui proses pencarian yang sistematis. Artinya, komputer akan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi hingga menemukan solusi yang memenuhi tujuan. Konsep inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Pada pertemuan ini terdapat 4 subbahasan utama. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep problem solving dalam AI. Kedua, kita akan mempelajari bagaimana masalah dipresentasikan dalam state space. Ketiga, kita akan membahas metode dasar pencarian yaitu generate and test. Dan terakhir, kita akan melihat dua contoh klasik dalam AI, yaitu 8 puzzle dan water jug problem. Contoh-contoh ini sering digunakan dalam literatur AI untuk menjelaskan bagaimana algoritma pencarian bekerja. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai beberapa kompetensi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep problem solving dalam AI. Kedua, mahasiswa mampu mempresentasikan. Saya ulangi, yang kedua, mahasiswa mampu merepresentasikan masalah dalam bentuk state space menggunakan struktur tree atau graph. Ketiga, mahasiswa mampu memahami metode generate and test. Dan keempat, mahasiswa mampu menganalisis contoh kasus seperti 8 puzzle dan water jug problem. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa akan lebih mudah memahami algoritma pencarian yang lebih kompleks pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam kecerdasan buatan, problem solving adalah proses mencari solusi dari suatu masalah yang telah didefinisikan secara formal. Berbeda dengan manusia yang sering menyelesaikan masalah menggunakan intuisi atau pengalaman, komputer membutuhkan masalah yang diformalisasi secara matematis. Setelah masalah diformalkan, algoritma pencarian akan bekerja dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Setiap kemungkinan akan dievaluasi hingga ditemukan solusi yang memenuhi tujuan atau goal. Pendekatan ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi AI modern pada masa sekarang ini. Agar suatu masalah dapat diselesaikan oleh komputer, masalah tersebut harus didefinisikan dengan jelas. Terdapat 4 elemen utama untuk menjelaskan definisi ini. Yang pertama adalah initial state, yaitu kondisi awal sistem. Kedua adalah goal state, yaitu kondisi yang ingin dicapai. Ketiga adalah action, yaitu aksi yang dapat dilakukan untuk berpindah dari satu keadaan atau dari satu tempat ke keadaan lain atau ke tempat lain. Keempat adalah path cost, yaitu biaya yang harus dibayar untuk mencapai solusi. Keempat elemen ini sangat penting karena menjadi dasar bagi algoritma pencarian dalam AI. Sekarang kita masuk pada konsep state space representation. State merupakan representasi formal dari kondisi suatu sistem pada waktu tertentu. Sedangkan state space adalah kumpulan seluruh kemungkinan state yang dapat dicapai dari initial state. State space biasanya direpresentasikan dalam bentuk tree atau graph, seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Dalam representasi ini, node mewakili state, ya. Edge mewakili aksi yang menghubungkan dua state. Dengan representasi ini, algoritma pencarian dapat bekerja secara sistematis. Bayangkan state space seperti sebuah pohon besar. Di bagian paling atas terdapat initial state sebagai titik awal pencarian. Dari node tersebut muncul berbagai cabang yang mewakili aksi yang dapat dilakukan. Setiap aksi menghasilkan state baru. Algoritma pencarian kemudian akan menelusuri node demi node hingga menemukan goal state. Proses eksplorasi inilah yang disebut search dalam AI. Terdapat beberapa strategi pencarian yang umum digunakan. Pertama adalah Breadth First Search atau BFS.
Algoritma ini menjelajahi semua node pada satu level sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kedua adalah depth first search atau DFS. Algoritma ini menjelajahi cabang sedalam mungkin sebelum kembali ke cabang yang lain. Ketiga adalah uniform cost search yang memilih node dengan biaya terkecil. Dan yang keempat adalah heuristic search seperti algoritma A-star. Algoritma A-star sering digunakan karena lebih efisien dalam banyak kasus. Metode generate and test adalah salah satu metode yang paling sederhana dalam problem solving AI. Prinsipnya sangat sederhana. Langkah pertama adalah generate, yaitu membangkitkan kemungkinan solusi. Langkah kedua adalah test, yaitu memeriksa apakah solusi tersebut memenuhi tujuan. Jika belum memenuhi tujuan, proses akan diulang kembali. Di-generate lagi, dites lagi. Metode ini menjadi dasar bagi banyak metode pencarian yang lebih canggih atau yang lebih modern. Metode generate and test memiliki beberapa kelebihan. Metode ini sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan heuristik yang kompleks, dan cocok untuk masalah dengan ruang pencarian yang kecil. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan. Jika ruang pencarian sangat besar, metode ini menjadi tidak efisien. Karena metode ini bekerja seperti brute force. Artinya, mencoba banyak kemungkinan hingga menemukan solusi. Sekarang kita lihat contoh kasus klasik dalam AI, yaitu 8 puzzle. Permainan ini terdiri dari 8 ubin bernomor dan satu ruang kosong pada grid 3x3. Setiap konfigurasi atau setiap ubin itu merupakan state ya. Tujuannya adalah menyusun angka dari 1 hingga 8 secara berurutan dengan ruang kosong di posisi terakhir. Aksi yang dapat dilakukan adalah menggeser ubin ke atas, bawah, kiri, atau kanan menuju ruang yang kosong. Dalam 8 puzzle, setiap konfigurasi ubin merupakan satu node dalam state space. Jumlah total konfigurasi yang mungkin adalah 9 faktorial atau 362.880 kemungkinan. Namun, tidak semua konfigurasi dapat dicapai dari posisi awal. Sekitar setengah dari konfigurasi tersebut yang benar-benar dapat dicapai. Inilah yang membuat pencarian solusi menjadi kompleks. Contoh klasik lainnya adalah water jug problem ya. Masalah ini melibatkan dua wadah dengan kapasitas yang berbeda. Misalnya, wadah 4 liter dan wadah 3 liter. Ya, tujuannya adalah mendapatkan volume air tertentu, misalnya tepat 2 liter air. Jadi aksi yang dapat dilakukan antara lain mengisi wadah, mengosongkan wadah, atau memindahkan air dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Dalam masalah ini, setiap state direpresentasikan sebagai pasangan XY. X merupakan jumlah air dalam wadah yang pertama, sedangkan Y merupakan jumlah air dalam wadah yang kedua. Sebagai contoh, state awal adalah 0,0. Jika kita mengisi wadah pertama, maka menjadi 4,0. Jika air dari wadah pertama dituang ke wadah kedua, maka menjadi 1,3. Setiap aksi menghasilkan transisi ke state yang baru. Proses pencarian solusi dalam state space mengikuti langkah tertentu. Pertama, mulai dari initial state. Kedua, eksplorasi state baru dengan menerapkan aksi yang tersedia. Ketiga, hindari pengulangan state yang sudah dikunjungi. Hal ini penting ya untuk mencegah loop tak berujung. Keempat, proses berhenti ketika goal state sudah tercapai. Jalur dari initial state menuju goal state merupakan solusi dari rangkaian hal ini. Kompleksitas pencarian sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama adalah branching factor, yaitu jumlah cabang yang muncul dari setiap node. Kedua adalah kedalaman solusi. Jumlah kemungkinan node yang harus dieksplorasi kira-kira sebesar B pangkat D. Jika branching factor adalah 4, ya, jika branching factor adalah 4 dan kedalaman solusi adalah 20, maka jumlah kemungkinan node bisa mencapai lebih dari 1 triliun. Inilah alasan mengapa strategi pencarian yang efisien itu
sangat penting. Selanjutnya, pendekatan state space memiliki beberapa kelebihan. Ya, masalah dapat diformalkan secara jelas. Metode ini juga bersifat generalisasi tinggi ya dan dapat digunakan pada banyak jenis masalah. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Di antaranya, jumlah state bisa sangat besar, sehingga eksplorasi lengkap sering tidak praktis tanpa teknik optimasi. Selanjutnya, konsep state space search tidak hanya digunakan dalam teori. Konsep ini digunakan dalam banyak aplikasi nyata, misalnya pada game AI seperti catur atau Go, pada navigasi robot otonom, kemudian pada perencanaan rute seperti Google Maps, dan pada sistem penjadwalan kompleks. Dengan kata lain, konsep ini adalah salah satu fondasi utama dalam AI modern. Untuk ringkasan pertemuan ketiga ini, bahwa masalah dalam AI direpresentasikan sebagai state space. Solusi dicari melalui eksplorasi state secara sistematis. Metode dasar yang digunakan adalah generate and test. Dan dua contoh klasik yang sering digunakan adalah 8 puzzle dan water jug problem. Kemudian pada pertemuan ketiga ini kita ada tugas ya. Ya, sebenarnya ini berupa diskusi dan refleksi ya, tapi ini saya saya bebankan menjadi tugas kalian, tugas satu di pertemuan ketiga ini ya. Jadi saya ingin kalian memikirkan beberapa pertanyaan sebagai tugas pertama ini, yaitu yang pertama, mengapa state space bisa menjadi sangat besar ya. Kapan kita harus menggunakan BFS dan kapan menggunakan DFS, dan bagaimana kita dapat membuat pencarian menjadi lebih efisien. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi jembatan menuju topik algoritma pencarian yang lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian tugas ini kalian ketikkan di Microsoft Word, tuliskan NIM, nama lengkap, kelas, mata kuliah, kemudian dosen pengampu dari mata kuliah ini. Kemudian setelah kalian ketikkan di Word, kalian PDF-kan ya. Kalian kompat menjadi PDF, kemudian kirim ke email saya anjarwanto@gmail.com. Ya, email saya juga sudah saya kirimkan bersama materi ya, bersama materi yang sudah saya upload ya. Di situ ada email ya, di situ ada email. Kalian kirim tugasnya ke email tersebut. Paling lama tanggal 12 Maret tahun 2026 hingga pukul 23.59. Ya, jadi demikian materi yang saya bisa berikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa WA saya nanti di grup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.